Bu, Kok selamat pagi semuanya dan kita ketemu eh, satu langkah awal pertemuan awalnya apa yang harus kita lakukan di dalam menyiapkan anak-anak ke, ke luar negeri. Hari ini PR menyebutkan kebutuhan tenaga kerja di Jepang 300.000, tapi dari seluruh dunia. Dan yang dibutuhkan dari Indonesia katanya 160.000 kata PR. Kata Depnaker Jawa Barat. Jawa Barat lagi berkepentingan. Direktorat juga lagi berkepentingan. Ini yang sedang di mana-mana digalakkan untuk mengirim anak-anak magang atau kerja di luar. Nah ini yang mungkin Pak Abi nanti bisa cerita apa aja potensi-potensinya yang ada. Tapi kita pernah melakukan dengan 40 sekolah itu uh, waktu pandemi. Ini Honggo 1 dan 2 itu Pak Raka yang mengkoordinir, yang ngajar guru-guru SMK di beberapa tempat. Itu yang terjadi. Nah, kita mulai aja dengan kelompok kecil. Ada mungkin Pak Raka, kita punya beberapa alternatif. Gitu. Ada alternatif yang seperti dilakukan oleh beberapa LPK, itu cuma sebulan full pagi dia udah dapat N3 gitu, dalam 2 bulan. Itu aku lihat sendiri. Tapi memang memanfaatkan uh, Sierra, muatan Sierra, anak itu 8 jam per hari, dan tesnya N5, N4, dan kemudian N3. Dan itu udah dibuktikan anaknya udah ada di Jepang sekarang. Dan ini kita mesti cari kombinasi-kombinasi dan mengembangkan potensi guru SMK yang ada atau mahasiswa yang ada. Nah, itu yang perlu kita pikirkan dan mungkin buat kelompok-kelompok yang berbeda, ada yang agak panjang, ada padat, ada ini, dan itulah yang mungkin saran saya untuk timnya Pak Raka sama Pak Sena sama Pak Abi. Uh, Silahkan apa yang sudah dikembangkan, manfaatkan guru-guru bahasa Jepang itu untuk dibuat networking, untuk mencari talenta-talenta yang terbaik. Saya kira itu yang ingin saya share pagi hari ini. Kita melangkah memperbaiki pengalaman kita selama hampir 1 semester pada waktu pandemi. Kita aktifkan lagi guru-gurunya, networkingnya, dan kita melangkah bareng bersama sekolah itu untuk mencari talenta-talenta yang terbaik. Saya kira itu yang ingin saya share pagi hari ini. Silakan Pak Raka atau Pak Sena atau Lutfi untuk sharing lagi dengan kawan-kawan yang lain, dengan Pak Abi bisa sharing apa pengalaman Pak Abi, kan orang Jepang. Namanya aja udah kayak Abi yang kemarin Perdana Menteri kan. Tapi jangan ditembak. yang Abi itu ditembak. ditembak. Jangan ditembak. Ah, Nah, tapi ini sekarang harus nembak banyak intinya aja. Ini ya Pak Abi ya, share ya. Siap. Oke, terima kasih. Selamat berdiskusi. Uh, Pikirkan strategi-strategi apa untuk menyiapkan anak-anak mempunyai kemampuan berbahasa Jepang. Manfaatkan MBKM, manfaatkan pola PKL, bahasa Jepang, dan sebagainya. Dan sebagainya. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Gatot. Sebelumnya, selamat pagi juga Pak Abe, Pak Raka, Ya. Pak Sena, dan juga Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada sesi pagi ini, yaitu sosialisasi program Sejuta Jepang. Dan untuk hari ini saya akan menjadi moderator pada kegiatan sosialisasi program ini. Hari ini kita akan membahas seputar detail program Sejuta Jepang ya. Dengan susunan acara yang pertama tadi sudah disambut oleh Pak Gatot dengan pembukaan juga. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Abe Susanto, kemudian dilanjutkan juga oleh Pak Raka serta Pak Sena dari Gema Foundation. Nah, Pak Abe ini beliau dari Viva College Semarang yang mencetus juga sebagai dalam program Sejuta Jepang ini. Nah, untuk sesi selanjutnya
Nanti akan ada sesi tanya jawab juga, sesi diskusi bersama. Silakan Bapak Ibu peserta yang akan mengajukan pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu ataupun bisa langsung chat di kolom chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu dan tempatnya sepenuhnya ke Pak Abi untuk sesi sharing sessionnya. Silakan Pak Abi. Oke, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Lutfi. Ya, jadi apa namanya, hal ini menarik sekali untuk program YAGI. Bapak Ibu dari lembaga manapun juga, minimal SLTA ini strategis sekali. Tinggal Bapak Ibu bagaimana menyikapi atau lihat program ini. Kalau berkenan begitu, silakan dicermati ya. Sebentar saya, nah ini. Oke. Ya. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi saya langsung aja begitu program kerja SSW di industri Jepang. Ya. SSW itu adalah soft skill worker. Ya, soft skill, khawatir sekarang ini di Jepang itu visa untuk magang, bekerja dan sebagainya diarahkan menjadi satu, yaitu soft skill worker. Mulai bulan Juni ini, untuk visa soft skill worker berlaku seumur hidup atau selamanya mau tinggal di Jepang. Ya, untuk visa magang sudah mau dihapus bulan Mei ini. Begitu. Magang itu sekitar 3 sampai 12 bulan. Ya. Nah, itu nanti diarahkan ke SSW semuanya. Apa itu Pak AB SSW itu? Ya, kita lihat di sini. Nah, profesinya itu ada 12. Nah, yang saya pegang ya, satu perikanan, khususnya adalah pembuatan filet ikan, kemudian caregiver dan pengolahan pangan. Pertanian ada, begitu, masing-masing profesi ini Viva Kulit kerjasama dengan beberapa LPK. Ya, walaupun nanti ini dengan kalau kerjasama dengan Gema, apalagi dinaungin oleh Padepokan Siameo, begitu, itu sudah tidak perlu atau katakan tidak diharuskan kerjasama dengan LPK. Begitu, dari Viva Kulit bisa langsung kirim mahasiswa asal peserta untuk kerja asal, ya sekali lagi asal sudah lulus SSW, ya berbasiskan profesinya seperti di sini adalah perikanan, caregiver, pengolahan makanan dan minuman, begitu, atau pertanian, atau atau perawatan mobil JFT basic 2. JFT basic 2 itu di mana kalau bahasa Jepang levelnya bahasa Jepang itu paling bawah N6, 5, 4, 3, 2, 1. JFT itu antara N5 dan N4 di tengah-tengah itu JFT. Jadi LPT itu setara dengan N4. Dan yang di sini yang dibutuhkan itu adalah JFT. Panjangannya mudah. Ya. Nah, contohnya dari ya, pertanian, kemudian apa namanya caregiver, perawat lansia, dan pengolahan makanan minuman. Kalau pengolahan makanan minuman, kalau Padepokan Siameo, maka diklat bahasanya anywhere, anytime. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi memang Pak Gatot
maunya itu 1 juta B, 1 juta B begitu. Ya, kita ikutin aja nanti kira-kira seperti apa. Ya. Nah, kenapa kok kita kerjasama untuk pengiriman mahasiswa ke luar peserta, karena kita mengantisipasi ini tahun 2023 ya, apa alasannya, siapa tuh presidennya, kita mengarah ke sana. Sekarang semuanya ada 1.500 di Baik, sepertinya Pak Abi terlempar. Kita tunggu sebentar sambil saya coba cek dengan beliau. mohon maaf. Biasa internet. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Jadi apapun juga pengen bekerja memperbaiki taraf hidup kita di tahun 2045 nanti, kalau kerja itu udah levelnya 25 juta. Jangan mau nolnya hilang 1. Sekali lagi, jangan mau nolnya hilang 1. Ya, itu yang harus kita siapkan. Ya. Nah, perhatikan, karena bonus demografi, maka persaingan untuk mendapatkan space, untuk mendapatkan pendapatan, untuk mendapatkan kesempatan itu sangat-sangat ketat sekali. Kenapa? Orang yang usianya 15 sampai 60 tahun itu semakin banyak itu bonus demografinya. Oleh karena itulah kita dari Gema begitu ya, Yayasan Gema dan Viva College kerjasama menciptakan program 1 juta ke Jepang ini. Gitu. Bayangin aja kalau persaingan ini dipindahkan ke Jepang, ya, kemudian balik-balik membawa 1 miliar, ya, 1 miliar dikalikan 1 juta sudah berapa triliun. Itu adalah kesempatan. Benar Pak Habib, betul begitu ya, daripada adik-adik Baik, sambil menunggu Pak Abi bergabung kembali, oke, bisa langsung diisikan untuk daftar hadir yang baru hadir ya, Bapak Ibu peserta, dipersilakan. Untuk Pak Abi, mungkin jika sinyal kurang memadai, bisa off cam terlebih dahulu, tak masalah Pak. Oke, ya. Oke, saya upayakan
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nah, itu tadi begitu. Jadi kalau apa namanya memungkinkan begitu ya 1 juta itu pindahkan ke Jepang semuanya begitu ya. Nah, untuk apa? Adalah meng-create SDM yang multitasking atau 4C1M. Kreatif, komunikatif, kolaboratif, critical thinking. Kalau orang lulusan dari perguruan tinggi di Indonesia semuanya pasti sudah bisa bahasa Inggris. Can you speak English? Yes. Tapi kalau ditambah kyowa dajubu desu ka? Itenki desu ne. Watashi no namae wa Abe desu. Nah, kalau sudah bisa model-model seperti itu lancar, itu lain lagi. Oleh karena itulah ya kan dari kegiatan Padepokan Seameo bersama dengan Gema dan Bipa Kulit ini menawarkan nanti diklat-diklat yang kayak apa sih begitu, karena kuncinya ada di bahasa ini. Nah, seperti dikatakan oleh Mas Menteri, orang sukses itu tidak tergantung dari NEM, tidak tergantung dari IPK, tidak tergantung dari kampus yang beranking. Yes, saya setuju. Totality 1000% saya setuju. Begitu. Asal apa namanya SDM yang muda-muda tadi diperjalankan. Salah satunya adalah ke Jepang. Salah satunya begitu. Kenapa toh Pak Abi kok ke Jepang begitu? Nanti kita lihat. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini TG ini adalah Tokutegino, ini jenis visanya yang bisa bekerja di Jepang ya untuk selamanya. Ini mulai Juni besok begitu. Peluangnya berapa Pak? 5 juta profesi, 5 juta profesi sekali lagi. Ya 5 juta profesi itu enggak apa namanya enggak sedikit gitu. Makanya Pak Gadot tadi menginginkan 1 juta, saya jabani. Ya, saya wujudkan 1 juta ini. Asal ada program diklat bahasa Jepang yang mudah dan meriah. Begitu. Ya. Kenapa? Karena si peserta tadi harus lulus ujian SSW, begitu berdasarkan profesi tadi yang sudah tak sebutkan, dan JFT N4. Ya, hampir di bawahnya N4 gitu. Nah, ini begitu saya sudah infokan ya buat masyarakat, Mas Sena, begitu paling tidak belajar bahasa Jepangnya yang sekarang sedang saya lakukan itu adalah sekitar 720 sampai 1000 jam selama 6 bulan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nanti kalau misalkan kita adakan secara online ya tetap sama. Ya, paling tidak 5 jam sehari. Dalam 5 hari itu harus latihan terus gitu. Ya, saya dulu juga sama seperti itu. Hanya bedanya kalau saya dulu belajar itu langsung di Okinawa di Jepangnya. Cukup 2 bulan, kemudian berlatih dengan mahasiswa di Jepang sana 5 bulan sudah lancar, tapi tidak bisa nulis. Nah itu ya makanya yang adik-adik nanti kalau yang mau ikut begitu itu harus seperti itu. Nah, oleh karena itulah melihat peluang 5 juta tadi, begitu Viva College kerjasama dengan Pak Gatot di sini, begitu kemarin pada saat pertemuan dengan Kooperatif Indonesia, ya kita kerjasama dengan masyarakat dari Gema, begitu untuk fasilitas diklat bahasa berbasis metaverse luar biasa. Kenapa? Karena kayak Coca-Cola, ya anytime, anywhere, begitu. Ya, itu langsung bisa belajar bahasa Jepang. Asal sekali lagi nanti ada sebuah mekanisme, ya kan, harus ada yang mengontrol setiap harinya, walaupun belajarnya online, apalagi yang offline atau blended, ya materinya secara online, kemudian pesertanya mengumpul di satu tempat luar biasa. Ya, kira-kira cita-cita Pak Gadot 1 juta ke Jepang insya Allah bisa tercapai. Begitu. Nah ini secara kasar saja Bapak Ibu, ya ini adalah apa yang sudah saya lakukan. Diklat bahasa di Cirebon maupun Depok, ini durasinya, ya waktunya, ini belajar bahasanya, model-modelnya adalah seperti ini. Begitu. Ya setiap hari, harus setiap hari, tidak boleh hanya sehari 2 jam kurang. Nah,
kalau persyaratan itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini yang melalui diklat bahasa langsung ya, diklat bahasa langsung di Cirebon dan Depok begitu. Ya, usia maksimal 30 tahun. Ya, status mahasiswa maupun alumni. Loh, kok mahasiswa bisa, Pak? Ya, pas diklat bahasa masuk program MBKM Kampus Merdeka. Itu boleh. Ya, lulusan minimal SLTA, sarjana, master. Master masih boleh asal usianya di bawah 30. Kan sekarang juga ngetren anak-anak atau apa namanya generasi muda itu belajar S1, S2 langsung begitu. Syarat utama peserta harus bisa JFT atau N4 ya, dan diklatnya macam-macam, biasanya 1 tahun itu 4 kali. Saya menyelenggarakan 4 kali kerjasama dengan berbagai LPK tadi begitu ya, di Agustus, kemudian misalkan selesainya Juli tahun depan ya. Kalau prosesi seleksi boleh dari lembaga, misalkan Bapak Ibu dari sekolah dan sebagainya pengen kerjasama, silahkan. Berapa Pak kira-kira maksimal 50 jutaan? Itu udah biaya tiket, bahasa Jepang, kursusnya. Nah, begitu ada metaverse nanti, ini akan berkurang nih biayanya, sangat-sangat berkurang gitu. Nah, pada saat itu masih dibutuhkan biaya hidup 1,5 juta per bulan selama 6 bulan untuk ngekos dan makan. Ya, 50 juta ini adalah untuk pemberangkatannya. Ya. Nah, saat bekerja di rumah sakit Okayama misalnya, khusus cewek boleh berhijab, tidak ada masalah. Pendapatannya berapa? Perhatikan Bapak Ibu dan hadirin semuanya. 140.000 yen sampai 220.000 yen. Ya, 140 ini sekitar 18 jutaan. 220.000 yen itu sekitar 24 jutaan. Kurangi 4 jutaan lah begitu. Itu udah net, sudah bisa masuk bayar asuransi kesehatan, apartemen dan makan. Biasanya asuransi dan apartemen ini dibagi 2. Artinya perusahaan bayar, kita bayar begitu. Ya. Nah, kita tinggal bayar kebutuhan listrik, air, gas. Itu rata-rata 1 jutaan lah begitu. Asal kita nggak boros. Loh Pak, saya nggak punya uang 50 jutaan. Ada BPR Suriah Selawi Tegal yang siap memberikan dana talangan. Nah, kalau nanti ada metaverse begitu, maka mekanismenya di sini begitu, bayar bahasanya. Nah, sedangkan yang ke Jepangnya nanti itu bisa di-cover oleh dana talangan. 50 juta Pak, enggak, sudah berkurang. Ya, sekali lagi sudah berkurang begitu. Nah, kita lihat. Nah, syarat berikutnya begitu, ya kan? Pembayaran dana talangan tadi itu dibayarkan saat tiba di Jepangnya. Nah, pada saat yang sekarang ini, pada saat bahasa di Depok, di Cirebon, di Jember itu menggunakan dana talangan, maka setiap bulannya membayar angsurannya, begitu. Ya. Tidak boleh ada AIDS, TBC, buta warna masih boleh, tato juga masih boleh, asal tersembunyi. Ya, kan sekarang ini ngetren orang bertato di dada, di punggung, di mana terserah begitu. Ya, suka-sukanya orang bertato. Patah tulang bisa Pak? Boleh, asal tidak mengganggu performanya. Tapi kalau patah tulang dengklang, maaf, begitu, jalannya pincang ya nggak bisa. Begitu. Nah, jaminan untuk dana talangan tadi adalah ijazah dan transkrip dari SD sampai pendidikan terakhir plus BPKB dari kendaraan roda 2 dan 3. Nah, contoh saja ini di Cirebon. Ya, sekarang ini bayar bahasanya 13,5 juta. Nah, begitu menggunakan dana talangan, maka setiap bulannya itu membayar biaya administrasi sebesar 250.710 ya selama 12 bulan. Kenapa 12 bulan? 6 bulan diklat bahasa, 6 bulan persiapan ujian dan keberangkatan, tanda tangan kontrak dan sebagainya. Ya. Nah, silakan. Ya, yang pengen magang di Cirebon adalah ini, pengen magang di Depok adalah ini. Tapi Bapak Ibu sekali lagi kita membuat terobosan baru nanti yang akan dijelaskan oleh tim dari Gema begitu, biaya ini bisa dikurangin. Ya, mungkin hampir separohnya seperti itu. Jadi lumayan begitu ya, sudah tidak mengangsur lagi. Ini sebuah terobosan begitu. Bayarnya berapa kali Pak? Bisa mungkin saya mengusulkan bisa 2 kali misalkan. Pokoknya intinya peserta itu harus lulus JFT dan SSW. Ya, itu yang kita inginkan adalah seperti itu.
Oke, nah ini contohnya yang di Cirebon, begitu dia pakai seragam, diajari kedisiplinan, diajarin apa namanya karakter. Nah nanti kalau dengan metaverse bisa Pak, bisa, ada caranya tersendiri. Begitu, pakai seragam Pak, ya kalau bisa pakai seragam. Ya itu kayak orang kuliah, hanya saja tempatnya aja yang di masing-masing apa namanya kota atau domisili di mana saja, begitu. Ya, nah. Ini kalau di caregiver, perawat lansia, kerjanya seperti ini seragamnya. Ya, berarti pakai hijab boleh, terus nanti pada saat itu pakai kaos tangan, ya, kemudian pakai masker kayak ninja, begitu. Ya, hijabnya kalau boleh hijab yang hijab ninja, nanti tak tunjukin, begitu. Ya, jadi nggak usah khawatir, Pak, saya Islam, Pak. Kalau nyentuh orang kan haram, karena pakai kaos tangan nggak langsung sentuhannya. Nah, yang penting kerja, begitu. Yang penting kerja dan dapat penghasilan 20 juta per bulannya. Seperti tadi yang sudah saya infokan, 140.000 yen sampai 220.000 yen, kalikan 120-an sekarang ini, misalkan seperti itu. Itu pendapatan sudah mendekati bersih semuanya. Ya, sekali lagi. Nah, ini rumah sakitnya, jadi di Pantai Jumbo itu nggak kayak di Indonesia, di rumah, di sana di rumah sakit begitu. Nah kita lihat ya, sekali lagi nggak ada masalah pakai hijab dan sebagainya begitu ya. Nah pas hari libur begitu ya kan diajak jalan-jalan oleh apa namanya pengelolanya. Jadi oke-oke aja begitu ya. Nah ini yang tadi sudah saya katakan pakai hijab model ninja ya untuk cewek begitu. Nek cowok jangan. Kenapa? Kalau dikasih topi seragam seperti ini fleksibel ya daripada hijab yang dipakai sekarang ini ada apa? Ada tonjolannya dan sebagainya. Bukan masalah anti, bukan ya untuk fleksibilitasnya begitu. Nah di sana nanti akan dapat apartemen. Contohnya adalah modelnya seperti ini. Ini salah satu contoh saja begitu ya. Nah apartemennya ya bertingkat seperti ini. Ini apartemen apa nama mahasiswanya begitu ya. Nah kalau apartemen yang caregiver ini sudah di sini. Di satu ruangan sudah ada 2-3 kamar, satu kamar untuk sendiri. Ya, tidak berdua, sendirian satu kamar. Tapi ruangan tadi sudah ada kitchen setnya, sudah komplit, sudah ada meja, sudah ada TV, oven sudah ada, tinggal sarung bantal atau selimut yang kalau di Jepang disebut dengan butong. Ya, seperti ini harus pakai selimut, beli sendiri. Begitu, ya. Nggak boleh tanpa selimut gitu ya, harus apa namanya beli selimut tadi. Sudah enak tinggal masuk. Nah, dari asrama ini ke rumah sakit begitu hanya 3-5 menit berjalan kaki di Jepang. Ya, berjalan kakinya di Jepang, bukan berjalan kaki di Indonesia. Gitu kalau jalan kaki. Ya. Dan begitu. Nah, ini contohnya saja. Ya, ini adalah peserta yang dari Jember pada saat dia ujian SSW di Depok begitu, ya. Dan lulus, tinggal sekarang berangkatnya. Nah, ini untuk bidang pertanian adalah modelnya seperti ini, begitu, ya. Jadi bekerja di sana enak. Hanya saja kalau ini di Jepang ya panas, kalau pas musim panas, begitu. Kalau musim dingin ya dingin. Nah, pengalaman yang luar biasa kalau tinggal di 4 musim ya kalau pas musim seperti ini. Nah, ini luar biasa. Saya paling suka sekali dengan musim salju ini. Ya, pegang saljunya, kasih sirup, selfie, misalkan kayak gitu. Ya, keren kan? Kamu udah lihat seperti itu. Nah, ini ya, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, begitu. Ya, ini adalah apa namanya rumah sakitnya atau asramanya, begitu. Modelnya adalah seperti ini. Ya, kalau rumah sakitnya biasanya lantai 20, lantai 25, lantai 1 sampai 15 diisi orang sakit, ya karena rumah sakit, lantai 16 sampai 25 adalah diisi lansia. Nah, berarti apa? Kalian nanti merawat kerja di gedung bertingkat. Jarang yang hanya satu lantai, enggak mungkin, enggak mungkin begitu di Jepang. Ya, jadi itu tempat bekerjanya bersih. Sekali lagi, tempat bekerjanya bersih.
gajinya juga bagus loh, ya kan? Kalau tidak ada lembur 15 jutaan, kalau ada lembur 20 jutaan, pasti ada lembur gitu. Karena apa? Kekurangan tenaga manusia di sana. Jadi nggak usah khawatir. Ya kan? 20 juta dikalikan 5 tahun kontrak itu dapat 1,2 M. Ya kan? Kalau 10 tahun kontrak dapat 2,5 M. Kalau pergi bersama temannya atau calon istrinya sudah dapat 5 M. 10 tahun kerja. Nah, coba 10 tahun kerja di Indonesia bisa sampai 1 M udah hebat. Ya, jadi dengan dana yang ada bisa merancang macam-macam. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang terutama dari perguruan tinggi atau dari lembaga pendidikan silahkan terutama dari lembaga pendidikan swasta rencanakan alumninya dari perguruan tinggi misalkan, dari politeknik misalkan, 30% berangkat ke Jepang semuanya. Maka apa? Dapat IKU, indeks kinerja utama yang dinilai oleh Dikti. Biasanya ada kaitannya dengan grand dan sebagainya. Ya, apalagi gurunya atau dosennya dilibatkan monitoring ke luar negeri sana, begitu ke Jepang. Wah, keren sekali. Ya, sekali lagi keren sekali begitu. Nah, ini tempat mandinya ya untuk orang lansia tadi ya kan. Nah, ini salah satu pekerjaan menyapa setiap pagi gitu. Ohayo gozaimasu, oji-san. Ogenki desu ka? Kyo wa dou desu ka? Nah, kira-kira pertanyaan gitu. Tapi kan tidak mungkin setiap hari menanyakan hal yang sama, ya kan? Pasti berbeda. Artinya pada saat berangkat itu peserta N4 setelah 5 tahun saya jamin N2. Asal sering berlatih dan ikut ujian. Setelah dapat N2 silakan sekolah di Jepang. Lanjutkan S1, S2, S3. Balik-balik S3 dari Jepang. Maka lapangan pekerjaan akan berbeda. Ya, apalagi pada saat kalian tahun 2045 nanti sangat-sangat berbeda. Ya, oleh karena itulah begitu. Silakan ambil, silakan rencanakan dan ikutin 1 juta ke Jepang melalui Gema dan Viva College ini atau kegiatan di Padepokan Siameo. Begitu. Nah, ini apa yang sudah saya lakukan begitu dengan Unsud mengirim waktu itu masih magang begitu ada sekitar 13 orang sekarang udah balik udah senang semuanya. Ya, dan ini beberapa universitas yang sudah kerjasama atau diketahui atau mengetahui dengan Viva College dan bisa dilanjutkan untuk S1, S2 dan S3-nya. Ya, nggak usah khawatir. Dan ini adalah contohnya dana talangan begitu dari BPR Surya Selawi yang sudah digunakan dan dimanfaatkan oleh pesertanya. Jadi nggak ada masalah. Ya, saya dapat slot mungkin hampir 10 miliar begitu untuk pengemiran mahasiswa. Tapi kalau dari Pak Gadot minta 1 juta ya nanti saya akan negosiasi lagi ya atau negosiasi dengan perbankan yang lainnya. Nggak ada masalah begitu karena tempat pekerjaannya sudah fix begitu. Saya kira itu ya silakan kontak saya. Ini adalah nomor WA saya dan ini adalah Instagram Viva College begitu dan ini adalah tim Viva College yang bisa membantu Bapak Ibu dan adik-adik untuk bertanya tentang kegiatan ke Jepang ini. Ya, seperti hari ini saya ada 2 kegiatan ini yang hampir bersamaan begitu multitasking. Satu presentasi ini dan sebelah sana di ruangan itu sudah menunggu beberapa kepala sekolah dari SMK se-Semarang yang ingin mendengarkan program-program ke Cina, Jepang, dan Korea. Saya kira itu aja Mbak Lutfi. Begitu apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Silakan dilanjutkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abi atas paparannya. Untuk materi dari Pak Abi nanti akan di-share. Di sini akan saya masukkan ke dalam Google Drive itu ya Pak ya. Yuk. Baik, mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang ingin bertanya, silakan raise hand, kemudian diaktifkan mikrofonnya. Sambil oke. Ada Pak Ki Supriyanto dari Politama, silakan Pak.
bisa di unmute. Cek. Bisa masuk suara saya, Mbak? Mbak Sena? Masuk. Ya, masuk Pak, terdengar. Masuk. Ya, salam hormat untuk Pak Abi serta Siap. rekan-rekan tim dari Gema. Perkenalkan Pak Abi, saya Supriyanto. Di depan itu ada nama Ki karena saya dari Taman Siswa, Pak. Dari Taman Siswa itu kalau jabat guru namanya Pamong, kalau laki-laki sebutannya Ki, kalau cowok itu maaf, cewek itu Nyi atau Mi. Oke. Kami Pak diberi amanah oleh Taman Siswa Mojokerto untuk mengelola Politamanya Pak. Nama Politama kami adalah Politeknik Internasional Taman Siswa Mojokerto, disingkat Politama Bapak. Sip. Kami baru beroperasi Pak 1 tahun jalan ini. Surat keputusan dari Dikti keluar, perizinan keluar per 11 Maret 2022 Pak. Sip. Mohon izin Pak untuk menginfokan sekilas tentang Politama. Kami diberi amanah oleh Dikti memegang 3 program, 3 prodi. Pertama adalah teknologi mesin, teknologi komputer, sama teknologi listrik Bapak. Siap. Berapa Dan mahasiswanya Pak? Karena ini masih 1 tahun Pak, jadi 2022 itu SK kami keluar dan kami dipaksa oleh Dikti dikasih waktu 6 bulan untuk beroperasi. Kalau tidak ada mahasiswa, izin akan dicabut Pak. Sehingga alhamdulillah lah kita mensyukuri nikmat Tuhan semuanya Pak. Masih 17 karena masih 1 tahun berjalan ini Bapak. Oke. Ini Pak yang perlu kami tanyakan. Kami di Politama ini kan memang ada program magang sama program perekrutan tenaga kerja, dan kami memang berusaha untuk bekerjasama dengan lembaga atau perusahaan yang dibuka dosen kami untuk bisa magang atau bekerja di Jepang sana Pak. Ya. Pertanyaan kami adalah apakah masih ada kesempatan bagi kami untuk bisa bekerja sama dengan lembaganya Pak Abdi ini. Kedua, nanti harapan kami ke depannya kita bisa Pak membentuk atau menjalin menuliskan MOU Pak, ada kerjasama antara yang formal antara Politama dengan lembaganya Pak Abi, terutama dalam pengiriman mahasiswa atau dosen kami untuk magang di Jepang atau bekerja di Jepang nanti Pak, alumninya Pak. Itu Pak yang perlu kami tanyakan kepada jenengan, dan semoga nanti kita bisa, terutama kami bisa silaturahmi ke Semarang Pak ya, kantor pusatnya Pak, kantor pusat jenengan. Kita bisa ngobrol face to face dan memprogramkan kerjasama untuk selanjutnya Bapak. Oke, Pak, mohon direspon Pak. Pak Nusun. Izin langsung jawab ya Mbak Lutfi. Oke, Pak, Pak Supriyanto. Gini, ini langsung tak tantang Pak. Ya, langsung tak tantang. Mahasiswanya Bapak saya tak kontrak semuanya, tak kirim ke Jepang, mau nggak? Halo Pak Yanto. Serius kah ini Pak? Lo serius? Ada tahu 100 orang? Belum ada Pak, kan. Saya makanya ini kan sudah tahun kedua kan, sekarang kan masuk tahun kedua toh Pak. Nanti kerjasama dengan nanti kerjasama dengan Mas Raka. Ya, kerjasama dengan Mas Raka, ikut program diklat bahasanya, ya kan? Terus tak kontrak neng Jepang pasti berangkat. Belajar bahasa Jepangnya di mana? Tetap neng Mojokerto, loh. Alhamdulillah ya Pak. Memang ya kan? kami seperti itu Pak. Ayo, yang penting pilihin Pak. Dari kalau saya boleh saran, pilihin. Dari mahasiswa Bapak yang sekarang ini yang ada, wajibkan ke Jepang. Tapi pilihin.
yang sregep, yang rajin, yang apa ya gesit seperti itu, ya kan? Yes. Nggih. Yang tidak ada AIDS-nya, yang tidak ada TBC-nya, yang tidak ada cacat tulangnya dan sebagainya, yang bagus-bagus, Pak. Nanti kerjasama dengan Viva College dan masyarakat dari Gema, begitu tak jamin Pak tahun depan berangkat. Wes toh, percaya ya. Siap. Ya, jadi nggak ada Siap, masalah. iya Pak. Ya, Insya ingat Allah, ini siap. serius loh Pak. Ini saya serius. Ya, jadi nek Aduh, Bapak Pak, dari ini Loh, oke. Politama. Nah, nek Bapak dari Ini Politama, ini kesempatan Pak. Jadi nanti programnya langsung digeber, Pol. Siapa yang pengen kerja di Jepang dapat 1 miliar, silakan masuk di Politama. Gitu caranya, Iya, Pak. Pak. Ini mau Gitu loh. salah satu program kami untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa baru, Pak. Loh Terima kasih, iya, Pak. Siap, matur suwun, Pak Abi. Iya, siap. nek saya itu modelnya kayak gitu, ora usah kesuwen mikire begitu. Oke. Ya kan? Kita memberikan bukti, bukan janji, Pak ya. Bukti Benar. kita berikan. Benar. Iya, Pak, Nanti kita kerjasama. Jadi nek mau hanya 17 mahasiswa, 20 mahasiswa, 50 mahasiswa, Pak Gadot tuh baru haus-hausnya ini untuk ngajarin orang bahasa Jepang dan dikirim ke Jepang, begitu loh. Ya kan? Profesi nanti kita bisa diskusikan. Jadi nggak usah Ya, masalah. Mbak Lutfi udah punya kontak personnya Pak Prianto ya? Baik, nanti mohon diisikan daftar hadirnya Pak ya, agar Ya, tercatat sudah, untuk Pak kontak Lutfi. personnya. Oke, sudah gitu. Oke. Pak Abi nanti mohon izin Oke. saya kontak jenengan langsung, Pak, nggih. Siap. Siap, saya pokoknya langsung. ya Iya. kontak ke saya, tapi nanti framework kerjasamanya dengan Gema juga, dengan Padepokan Iya, Siameo, oke. begitu. Oke, yang Nanti lainnya. saya coba. Oke, siap Pak. Matur suwun. Oke, monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Ki Supriyanto dari Politama. Selanjutnya di sini ada Ibu Anis Hindarti. Silakan bisa di on mic, Ibu Anis. Assalamualaikum, bisa didengar suara saya Mbak Lutfi? Waalaikumsalam. Clear. Bisa Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lutfi atas waktunya. Ini Pak adik kami dari SMK Negeri 3 Bondowoso. Mohon maaf tadi terlambat untuk join, jadi kami dari awal belum bisa mengikuti. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan. Bagaimana ini Pak prosedur untuk siswa SMK, siswa kami agar bisa berangkat ke Jepang, baik bekerja maupun untuk studi, Pak. Studi setelah lulus dari SMK. Mungkin itu pertanyaan kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Lutfi. Oke, simple Bu. Langsung aja ya Mbak Lutfi, simple Bu Anis ya. Kontak Mbak Lutfi, daftarkan siswa-siswanya ke sana dan ikutin diklat bahasa Jepangnya yang secara online. Itu artinya mahasiswanya masih ada atau siswanya masih ada di Mojokerto. Nggak usah lari-lari kemana, nek bisa dari sekolahannya itu memberikan fasilitas sudah nih. Ada ruang komputer, ada internet gratis, belajar di sini 5 jam per hari, begitu. Wes selesai Bu. Biayanya gimana? Kita diskusikan nanti. Ya, biayanya gimana kita diskusikan, begitu. Ya, nggak mungkin kalau 0% itu nggak mungkin, pasti ada. Tapi kita diskusikan, nggak ada masalah. Ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi, oke, begitu. Ya Bu, ya, terima kasih Pak. Kontak sama Mbak Lutfi, isi daftarnya tadi, nanti kita diskusikan secara detail, kita kerjasama antara Viva College, Gema, dan SMK Ibu, begitu. Yang penting anaknya harus benar-benar niat ke ke Jepang. Sekarang jumlah siswanya total berapa Bu? Siswanya kelas 1, 2, 3 itu 1.118 Pak. Wow, tuh Mbak Lutfi, Mas Raka, Sena, 10% dari mereka berangkat ke Jepang, kamu sudah kewalahan kamu. Wes tak jamin. Terima kasih Bu Anis. Semoga. Baik, terima kasih Bu Anis. Terima kasih Pak Abi. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan.
Bapak Ibu peserta? Baik, jika belum ada, untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung beralih ke kegiatan berikutnya, yaitu pemaparan dari Pak Raka Fauzan Hatami dan Pak Sena Lingga Saputra dari Gema. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lutfi, Pak Abe tadi luar biasa pemaparan di awal berkaitan dengan program yang sudah dikerjakan ya oleh Pak Abe dan juga oleh Viva College Semarang. Jadi mohon izin, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit apa itu GEMA atau Gaini Muntari Nusantara Foundation gitu ya, sebagai salah satu instansi yang bekerja sama dengan Pak Abe dan dengan Viva College Semarang gitu. Kemarin kita mengadakan perjanjian gitu ya. Pada intinya adalah menetapkan batas-batas mana yang akan kita kerjakan ke depannya gitu. GEMA sampai batas mana, FIFA sampai batas mana gitu. Dan kebetulan dari perjanjian yang kemarin kita laksanakan itu kita diberi tugas untuk membuat suatu training berbahasa Jepang gitu ya. Di Pak Abe sudah bilang 6 bulan, waktunya 5 sampai 6 jam satu harinya gitu. Kita diamanatkan untuk mengkonsolidasikan untuk membuat suatu training yang seperti mungkin kalau Bapak dan Ibu di sini pernah atau gurunya pernah mengikuti program Kampung Bahasa Jepang gitu ya yang diinisiasi oleh Pak Gatot, dan kebetulan saya juga waktu itu yang dibantu atau diminta untuk membantu mengurusnya. Nah, ini kita akan membuat program seperti itu, namun akan sedikit berbeda dibandingkan, bukan sedikit berbeda lagi sih, akan jauh berbeda gitu ya dibandingkan dengan yang program yang kita lakukan beberapa tahun lalu gitu. Nah, namun sebelum itu izin memperkenalkan diri gitu ya terkait dengan apa itu GEMA dan siapa orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Mohon izin share screen Mbak Lutfi. Silakan, Pak. Oke, langsung aja ke poin intinya ya. Nah, ini GEMA Foundation gitu. Nah, kita ini sebenarnya merupakan suatu lembaga atau instansi yang baru sekali dibentuk gitu ya. Karena kita merasa bahwa dunia pendidikan ini butuh suatu terobosan-terobosan yang baru gitu, suatu terobosan yang seperti kita kita tantang gitu ya untuk menerobos gitu batas-batas, memasukkan hal-hal baru gitu, di mana kita diamanatkan atau kita menginginkan gitu adanya suatu perubahan yang baru dalam dunia pendidikan gitu. Nah, kita itu bermain di seputar digitalisasi sekolah gitu ya, gitu, dan juga memberikan banyak training, lalu juga perkembangan meningkatkan hard skill dan soft skill dan lain-lain gitu. Jadi GEMA itu merupakan suatu instansi yang kita bergerak di bidang digitalisasi sekolah. Kita menyelenggarakan training-training seperti data science, metaverse, storytelling, lalu juga kewirausahaan atau startup, dan yang terakhir itu adalah IT law, hukum gitu. Nah, kita bermain di bidang tersebut gitu, dan kita membantu mereka yang ingin bekerja sama dengan kami, itu mereka yang ingin meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill-nya gitu. Mungkin tanpa mendiskreditkan yang di sekolah mereka nggak dapat, nah kita menyediakan apa yang mereka butuhkan gitu. Atau misalkan sekolah yang mau bekerja sama dengan kami atau politeknik yang ingin bekerja sama dengan kami, kita pengen sama-sama mengembangkan dunia pendidikan gitu ya, sama-sama memajukan instansi masing-masing. Nah, kita menyediakan hal tersebut gitu, khususnya di bidang digitalisasi sekolah. Nah, ini mungkin ini sedikit ini aja ya, maksudnya sedikit sharing sedikit gitu, bahwa pembinanya itu adalah Pak Gatot, Bapak Dr. Gatot Hariptyo Wirianto, yang sebagai pembina kami, yang juga memang menyemangati kami gitu ya untuk membuat GEMA Foundation ini gitu. Dan juga Pak Gatot kan namanya memang sudah terkenal ya gitu di lingkungan sekolah SMK, SMA, dan perguruan tinggi gitu. Jadi Pak Gatot yang sebagai kepalanya kami gitu. Dan kebetulan pengurusnya itu ada saya, Pak Sena, Insinyur Siswoyo sebagai pembina, dan yang trainer-trainernya ini salah satunya adalah Mbak Lutfi gitu. Mbak Lutfi nanti yang akan atau yang membidangi training mengenai metaverse gitu. Itu mungkin sekilas dari GEMA Foundation itu sendiri gitu, dan kita lanjut ke bahasa Jepang. Nah, tadi berkaitan dengan program 1 Juta Jepang
Nah, ini sedikit saya akan share mengenai flyer yang akan kita selenggarakan bersama Viva College gitu. Jadi sama nanti bahwa kita akan menyelenggarakan training dan Viva College yang akan dalam artian college yang akan beri atau mahasiswa dan mahasiswi dari sekolah bapak dan ibu lulus gitu setelah mengikuti training kita, mengikuti JFT dan lain-lain dan sesuai ya gitu, dan nanti diurusnya atau selanjutnya itu akan ditindaklanjuti oleh Viva College sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Abe tadi gitu. Nah, tapi yang menarik di sini adalah kita Gema Foundation itu tidak hanya berbicara mengenai bahasa Jepangnya aja. Jadi nanti ketika selama program training 6 bulan itu kita akan memasukkan juga beberapa mata training yang dibutuhkan juga gitu untuk meningkatkan hard skill dan soft skill mereka. Tadi sudah disebutkan ya, diantaranya ada data science, metaverse, startup gitu ya, IT law dan lain-lain gitu. Nah, kita ini dalam program Sejuta Jepang ini kita akan menyelenggarakan atau kita akan meningkatkan kemampuan mereka atau teman-teman semua yang tertarik ikut program dengan kita itu menggunakan skema storytelling gitu. Jadi singkatnya seperti ini. Jadi kita sudah mengembangkan skema storytelling di mana trainernya itu memberikan topik yang bisa didiskusikan selama 1 hari penuh gitu. Jadi mereka terbiasa berbicara bahasa Inggris. Ini kalau storytelling. Nah, konsep storytelling tersebut yang kita akan adopsi ke program ini gitu. Jadi selain di samping ada teorinya juga gitu ya. Jadi sasaran targetnya kan tengah-tengah antara N4 dan N5 gitu. Tapi nanti juga mereka akan dilatih kemampuan berbahasa Jepangnya dengan menggunakan konsep storytelling. Gitu. Pada intinya, prinsipnya, storytelling tersebut di dalam 1 hari mereka dikasih topik dan mereka nanti akan berbicara satu sama lain gitu. Biasanya dibagi dalam 3 orang gitu ya, satu kelompok dibagi dalam 3 atau 4 orang. Nah, mereka akan diskusi sama misalkan berbicara mengenai biodata dia, kesukaan dia dan lain-lain, saling bergantian satu sama lain lalu menembatkan hal-hal yang sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh trainernya gitu. Jadi pada intinya konsep storytelling seperti itu dan konsep storytelling tersebut yang akan diterapkan dalam program Sejuta Jepang. Karena mungkin eh, mungkin mereka mengerti gitu ya bahasa Jepang maksudnya apa, artinya apa. Kayak seperti misalkan kita nih yang kurang lancar berbahasa Inggris misalkan. Kita ngerti maksudnya itu apa gitu. Kita tahu maksudnya itu apa. Tapi kita nggak bisa ngebalesnya karena kita nggak bisa berbicara atau kita nggak pede gitu. Di konsep storytelling tersebut, kita melatih mereka bukan hanya bisa, tapi juga pede gitu membicarakan atau berbicara dalam bahasa Jepang gitu. Apapun ya, apapun temanya, apapun topiknya, gitu akan melatih dia untuk terbiasa terus-menerus berlatih dalam bahasa Jepang. Itu maksud kami kenapa kemarin kita diskusikan dengan Pak Abe, kenapa konsep storytelling yang akan dipakai gitu dalam program Sejuta Jepang ini gitu. Jadi ya, itu yang pelatihan bahasa Jepang. Yang kedua, prinsipnya nanti teman-teman yang mengikuti program ini akan mengikuti tes bahasa Jepang yang meliputi tadi ya Japan Foundation Test dan mendapatkan sertifikat Specified Skill Worker atau SSW, yang mana nanti KJFT dan SSW ini nanti akan menjadi ranahnya Viva College Semarang ya, itu ranahnya Pak Abe gitu. Kita hanya melatihnya saja gitu. Yang mana nanti harapannya sasarannya itu adalah mereka dapat bekerja dan lanjut kuliah di Jepang gitu. Nah, benefitnya tadi kita harapkan nantinya mereka bisa mendapatkan sertifikat, bisa menguasai bahasa Jepang, bekerja dan bisa lanjut kuliah di Jepang, dan mendapatkan pengalaman yang menarik dan unik gitu. Nah, ini yang akan kita godok bersama gitu. Apabila memang teman-teman atau mahasiswa dan mahasiswi memang tertarik ikut program ini. Nah, persyaratannya tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak AB gitu bahwa mereka program ini terbuka untuk siapapun. Ini bisa untuk kelas 12, bisa yang lulusan kelas 12 atau lulus atau anak S1 atau D3 atau mahasiswa ya gitu, atau lulusan mahasiswa atau D3 atau S1, dan mereka yang paling penting adalah syaratnya umurnya di bawah 30 tahun. Jadi program ini terbuka untuk umum ya gitu. Yang penting tertarik dan mau mengembangkan diri baik hard skill maupun soft skill dalam kemampuan berbahasa Jepang. Tapi balik lagi saya highlight karena mungkin kayaknya selama tiap hari belajar bahasa Jepang mungkin puyang juga gitu ya, atau misalkan bosan juga atau jenuh juga. Nah, kita akan memasukkan beberapa mata training yang dibutuhkan untuk menunjang kemampuan mereka gitu. Tadi contohnya sudah saya sebutkan seperti metaverse,
data science, kewirausahaan, dan juga IT law. Dan mungkin akan masih banyak lagi mata training yang akan kita masukkan. Nah, bisa dilihat Bapak dan Ibu di sini ada link pendaftarannya, nanti kita akan share juga gitu ya. Waktu pendaftarannya kita akan buka sampai 16 Juli, dimulai dari hari Senin depan gitu. Dan ini berkaitan dengan biaya. Tadi Pak B sudah menjelaskan di Cirebon itu biayanya sekian, di daerah lain biayanya sekian. Nah, ini kemarin kita setelah berdiskusi gitu bahwa biayanya ini adalah, tapi masih estimasi ya Bapak Ibu ya, sekitar kita akan upayakan atau kita akan usahakan gitu, biayanya ini adalah sebesar Rp7.500.000. Tapi ini baru estimasi. Angka fixnya nanti akan ketemu, akan kami informasikan kembali gitu ya, apabila Bapak dan Ibu sudah mengisi link pendaftaran yang sudah ditulis tadi oleh Lutfi ya di kolom chat gitu. Namun kita upayakan, kita usahakan angkanya tidak akan jauh dari ini, dan mungkin dan kita akan juga, maksudnya kita akan kan harganya di bawah tadi yang sudah disebut oleh Pak AB. Karena tadi bilang Pak AB ini terobosan baru nih. Kita harus membuat suatu hal yang baru dengan biaya yang bisa dibilang serendah mungkin gitu, atau dibilang seminimal mungkin gitu. Nah, kita akan upayakan sehingga biaya yang tercantum dalam flyer ini, makanya kita tanda titik itu adalah masih estimasi. Nanti kita akan informasikan kembali secepat mungkin berkaitan dengan ini gitu. Karena ini sangat urgent sekali ya. Gitu. Nah, ada beberapa tahap yang Bapak dan Ibu atau teman-teman yang akan dilakukan gitu oleh teman-teman gitu berkaitan dengan mengikuti program Sejuta Jepang ini. Nah, tadi kita juga masih didiskusikan apakah online atau offline kegiatannya. Ini juga pasti akan kita informasikan sesegera mungkin. Kalau tadi Pak Abe bilang ini online bisa di daerahnya masing-masing, itu mungkin karena kita juga berkeinginan seperti itu, dalam artian mereka itu tidak meninggalkan aktivitasnya di daerahnya masing-masing gitu. Tapi kita juga ingin mereka dikumpulkan dalam satu tempat gitu ya, mungkin mungkin dalam waktu-waktu tertentu gitu ya, untuk dites kembali gitu, melatih bahasa Jepangnya apakah memang sudah lancar dan lain-lain gitu. Jadi kita masih diskusikan kembali apakah online atau offline. Namun yang paling penting adalah pelatihannya itu pasti sudah fix 6 bulan, selama 6 bulan, yang akan dilaksanakan di hari Senin sampai dengan Sabtu. Kurang lebih waktunya sampai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kurang lebih ya gitu. Biasanya Senin sampai Jumat itu Senin sampai Jumat itu praktik ya, teori dan praktik, nah Sabtunya itu tugas gitu. Jadi periodenya ini kita akan mulai, insya Allah akan dilaksanakan dimulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai Januari 2024. Nah, kita Gema ini masih hanya sampai tahap 1 ini gitu. Nah, tahap 2-nya ini sudah menjadi tanahnya Pak B gitu ya, Telkom Viva College Semarang. Tapi kami juga akan bantu gitu apabila mereka masih membutuhkan jasa training, masih ingin berlatih lagi dan lain-lain, kita pasti akan bantu gitu. Tahap yang kedua adalah mengikuti ujian Japan Foundation Test dan Specified Skill Worker gitu, yang insya Allah akan dilaksanakan di periode bulan Februari dengan Juni 2024. Nah, nanti menjadi tugasnya Viva College Semarang untuk menginformasikan lebih lanjut berkaitan dengan periode ujiannya ini gitu. Nah, lalu tahap ketiga, kalau memang persyaratan-persyaratannya sudah lengkap tadi seperti yang sudah dibicarakan oleh Pak Abe di awal ya, baik persyaratan teknis maupun persyaratan seperti tadi tidak patah tulang dan lain-lain, itu mereka bisa berangkat ke Jepang. Apalagi tadi Pak Abe sudah statement semuanya bisa berangkat ke Jepang dari Politeknik yang Pak Supriyanto tadi ya gitu. Nah, itu berarti kan sudah dijamin lah ya gitu. Tinggal keseriusan dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi gitu ya, untuk memang mereka mau berangkat ke sana dengan kemampuan yang mereka miliki gitu. Nah, Bapak dan Ibu, jika ingin bertanya lebih lanjut berkaitan dengan program Sejuta Jepang ini, nah di sini ada narahubung dari Gema Foundation, ada Mas Vicky dan Mas Lutfi mohon maaf Mbak Lutfi ya sebagai moderator, di nomor yang tertera di sini gitu. Nanti segala informasi yang tadi sudah saya jelaskan ya berkaitan dengan biaya, berkaitan dengan pelatihannya apakah online atau offline, nanti kita akan tindak lanjuti sesegera mungkin dan akan dihubungi melalui nomor yang tertera di flyer ini. Gitu. Misalkan Bapak dan Ibu sudah mengisi Google Form yang sudah di-share oleh Mbak Lutfi, nanti kami pasti akan informasikan lebih lanjut berkaitan dengan flyer yang saya share ini. Gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Sena
selaku sekretaris dan pengurus dari Gema Foundation berkaitan dengan program ini. Silakan Pak Sena. Terima kasih Pak Raka. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu semua. Kemudian Pak Abe ya tadi sudah memaparkan bahan-bahan presentasi programnya. Perkenalkan, saya Senalingga Saputra. Di sini saya perwakilan dari Gema Foundation selaku sekretaris dari Gema Foundation. Dan di sini mungkin tadi sudah banyak ya yang disampaikan oleh Pak Abe khususnya, yaitu program-program Jepang. Kemudian tadi juga sudah diperkenalkan oleh Pak Raka khususnya terkait company profile ya, terkait company profile dari Gema Foundation. Mungkin saya sedikit menambahkan saja di sini bahwa memang di sini kita sudah bekerja sama antara Gema dengan Viva College Semarang khususnya. Kita sudah menandatangani MOU juga, di mana kita sepakat untuk mencoba mengadakan program Sejuta Jepang ya. Kita beri namanya program Sejuta Jepang. Tadi secara detailnya sudah dijelaskan oleh Pak Raka. Jadi pada intinya untuk program yang sudah disampaikan Pak Abe tadi, bagi Bapak Ibu baik instansinya ataupun mungkin dari siswa-siswinya atau mahasiswa yang berminat mengikuti program-program Jepang ya, khususnya yang sudah disampaikan oleh Pak Abe tadi, di sini kami Gema Foundation mencoba membantu lah, dalam artian membantu bagi peserta yang berminat untuk mengikuti program yang sudah disampaikan oleh Pak Abe. Kita di sini berperan untuk membekali para peserta agar bisa mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pak Abe tadi, khususnya dalam skill berbahasa Jepangnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita mencoba memfasilitasi, kita coba adakan training agar nanti para peserta yang bersedia dan siap untuk berangkat ke Jepang sudah dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pak Abe tadi, yaitu dari Viva College Semarang tadi ya Bapak Ibu. Nah, emang kan salah satu syarat utama tadi sudah disampaikan juga bahwa di mana para peserta ini bisa mengikuti tes bahasa Jepang ya, yaitu Japan Foundation Test, kemudian juga bisa mendapatkan sertifikat Specific Skill Worker-nya atau SSW tadi. Nah, kemudian di tingkatan tesnya juga diharapkan sekali dari peserta bisa mendapatkan N4 ya Bapak Ibu, karena itu salah satu syarat utamanya juga. Nah, untuk mencapai itu semua, di sini kita Gema Foundation khususnya kita mencoba membantu agar para peserta bisa memenuhi syarat tersebut. Nah, oleh karenanya dari durasi waktu juga mungkin bisa dikatakan cukup lama ya Bapak Ibu ya, selama 6 bulan gitu ya. 6 bulan kita coba suapin lah gitu ya istilahnya kepada anak-anak ataupun para peserta yang berminat mengikuti program ini. Kita coba bekali selama 6 bulan untuk bisa berbahasa Jepang ya khususnya. Jadi sehingga diharapkan setelah 6 bulan pelatihan itu, diharapkan teman-teman atau peserta yang berminat mengikuti program Jepang ini dapat mengikuti kegiatan tes, yaitu tadi ya GFT dan SSW tadi, dan diharapkan bisa lulus lah, dengan istilah lainnya lulus, bisa mencapai N4 tadi, sehingga berangkat ke Jepang sudah matang gitu ya Bapak Ibu ya, dalam skill-skillnya, baik skill bekerja maupun skill dari bahasanya, karena itu menjadi syarat utamanya juga gitu ya untuk bisa berangkat ke Jepang. Nah, untuk tahap-tahap selanjutnya mungkin itu nanti juga akan tidak jauh dari peran Viva College Semarang ya Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Abe ya, terkait bekal-bekal apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu untuk bisa bekerja di sana ataupun bisa sambil berkuliah juga ya, melanjutkan studinya di sana, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Abe. Nah, jadi di sini peran kami khususnya Gema Foundation di sini kami ingin mencoba membantu Bapak Ibu bagi mungkin siswa-siswinya atau mahasiswanya yang berminat mengikuti program ini. Kita coba bekali semaksimal mungkin agar anak-anak ini skillnya sudah matang gitu ya Bapak Ibu ketika berada di Jepang. Jadi tidak ada keraguan lagi. Mereka juga sudah apa ya istilahnya sudah betul-betul 100% yakin gitu ya bahwa mereka akan bekerja dan siap menghadapi apapun dengan kondisi apapun di Jepang nanti gitu ya. Mungkin bagi yang betul-betul seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, banyak juga mungkin siswa-siswi kita atau mahasiswa yang sangat mencintai budaya Jepang ya. Jadi mungkin segala cara apapun mereka siap melakukan gitu ya, asalkan bisa mencapai cita-cita mereka, yaitu bisa bekerja di kota di negara Jepang tersebut. Oke, mungkin itu saja sedikit dari saya Pak Raka.
Saya serahkan kembali juga ke moderator Mbak Lutfi. Terima kasih. Ya, Baik, baik. Baik. Terima kasih Pak Sena. Mbak Lutfi, mohon maaf dipotong sebentar. Ya, jadi prinsipnya seperti itu ya, gitu berkaitan dengan program studi Jepang yang diselenggarakan oleh Gema Foundation, gitu. Kita akan menyelenggarakan training yang trainingnya ini akan juga dimasukkan beberapa mata training yang lain gitu ya, seperti tadi metaverse, data science. Kita juga mungkin akan masukin bahasa Inggris juga ya gitu sebagai penyegaran gitu, agar mereka walaupun bekerja di Jepang pasti kan tentu harus bisa bahasa Inggris juga ya gitu. Jadi program training ini kita akan selenggarakan selama kurang lebih 6 bulan, itu dimulai Agustus sampai bulan Januari 2024. Nah, untuk nanti lebih detailnya berkaitan dengan biaya dan online ataupun offline, nanti kami akan infokan sesegera mungkin gitu. Namun yang pasti, insya Allah sepertinya biaya tidak akan atau akan di bawah tadi yang dijelaskan oleh Pak Abe. Karena tadi Pak Abe bilang ini terobosan baru, ini kita akan mencoba suatu hal yang baru, kita akan menggayat banyak orang gitu ya untuk bisa bekerja di sana gitu ya, di Jepang dan maupun kuliah gitu. Jadi kita akan membuka pasar atau kita akan membuka kesempatan yang luas gitu bagi mereka yang mungkin tidak bisa mengakses hal-hal yang maksudnya tadi yang biayanya yang mahal gitu ya. Nah, kita berikan peluang di sini gitu. Mungkin itu dari saya Mbak Lutfi menambahkan apa yang tadi dibicarakan oleh Pak Sena. Saya kembalikan ke Mbak Lutfi. baik. Terima kasih Pak Raka dan Pak Sena atas pemaparannya. Untuk materi dari Pak Abi serta Pak Raka Pak Sena sudah saya share di Google Drive ya. Silakan bisa diakses pada link yang sudah saya share di kolom chat. Untuk Bapak Ibu peserta, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Bisa langsung on mic ataupun bisa langsung di kolom chat. Untuk link sudah saya share ulang, Pak Dwiki ya. Silakan diakses pada kolom chat. Untuk link kehadiran mohon diisi juga karena nanti akan kami follow up sebagai informasi-informasi Bapak Ibu. Jadi akan kami follow up melalui kontak person yang sudah diisikan melalui Google Form. Ya. Jadi prinsipnya pendaftarannya ini kita buka agak lumayan panjang ya, sekitar 1,5 bulan ya gitu, agar selain kita bisa mensosialisasikan lebih lanjut gitu ya, khususnya berkaitan dengan program-program yang kita selenggarakan berkaitan dengan kegiatan Sisa Jepang ini, kita juga ingin mendapatkan, maksudnya ingin agar setiap orang tuh bisa mengakses gitu ya, Pak Sena ya, gitu, Pak AB gitu, berkaitan dengan program ini. Karena menurut kami ini program setelah kami pertama kali disodorkan oleh Pak AB berkaitan dengan program ini, kami berkata ini menarik gitu. Karena biasanya kalau yang tes-tes ke Jepang itu kan, yang kursus dan lain-lain itu kan mahal ya gitu. Ada yang sampai puluhan juta gitu, 50-an juta, 30 juta dan lain-lain. Sedangkan Pak AB di sini menawarkan, oke Gema menyelenggarakan trainingnya, silahkan sosialisasikan. Saya yang akan berkoordinasi dengan pihak tiga gitu. Tadi Pak AB kan sudah berpengalaman ya gitu mengeluarkan atau bukan mengeluarkan ya, apa namanya, memberikan informasi, mensosialisasikan, mengirimkan mahasiswa dan mahasiswi atau siswa dan siswi ke Jepang, ke Korea, ke Cina dan lain-lain gitu. Ini menjadi semangat juga gitu buat kami gitu dari Gema Foundation gitu untuk bisa berkontribusi gitu dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi mereka yang memang tertarik gitu belajar bahasa Jepang dan tertarik untuk bekerja di Jepang. Apalagi sebagai informasi ya, Mas Sena, Mbak Lutfi dan Abe dan Bapak Ibu semua, Jepang itu kalau nggak salah dalam beberapa tahun ke depannya itu akan kurang gitu ya populasinya ya, kalau tidak salah, karena di sana banyak lansia gitu. Sedangkan tenaga-tenaga mudanya itu kabarnya itu malah nggak pada pengen punya anak gitu ya, karena mungkin biaya di sana lebih mahal dan lain-lain gitu. Nah itu justru menjadi peluang buat kita gitu, orang Indonesia di sini, siswa dan siswi di sekolah atau di kampus Bapak dan Ibu yang memang selain minat gitu atau selain mencintai budaya Jepang, tadi saya yakin pasti ada aja gitu yang suka sama bahasa Jepang, entah budayanya, entah kulturnya, entah budayanya, entah makanannya, entah etos kerjanya dan lain-lain gitu. Jadi saya rasa ini peluang yang sangat menarik gitu ya untuk diberikan atau diinformasikan kepada
siapapun masyarakat umum yang memang berminat atau tertarik mengikuti program ini gitu. Jadi mohon informasikan Bapak dan Ibu, selagi kami juga nanti pasti akan menginformasikan sesegera mungkin berkaitan dengan biaya dan kegiatannya, apakah online atau offline. Kalau memang misalkan offline, kami rencananya kita kumpulkan dulu ya Pak Sena ya, gitu 3 bulan mereka di tempat kami di Bandung gitu, 3 bulan di Bandung, 3 bulannya lagi offline gitu. Tapi kalau misalkan full online, kami serahkan, kami menyediakan trainernya, kami menyediakan pengawasnya, mereka yang akan mengawasi terus, akan catat terus perkembangannya sekarang sudah sampai mana, belajarnya sudah sampai apa, gimana kemampuannya dan lain-lain. Jadi intinya kita tidak akan lepas begitu aja, ibaratnya trainernya kita ada, kita serahkan semua ke trainer, mereka yang mengajar dan lain-lain gitu, mereka yang mengajar, udah gitu udah kita lepas aja gitu. Tapi enggak, kita tidak seperti itu. Jadi kita akan terus mengawasi sampai kegiatannya itu selesai. Bahkan kalau misalkan mereka butuh penanganan lagi atau misalkan butuh pembelajaran lagi gitu ya, untuk butuh tambahan lagi gitu ya, untuk belajar bahasa Jepang setelah Januari, atau pengen belajar lagi tentang mata training lain yang tadi sudah saya jelaskan, itu kita akan sediakan gitu. Karena balik lagi kita yayasan, kita foundation gitu, kita ingin berkontribusi lebih banyak untuk dunia pendidikan Indonesia, khususnya buat pengembangan soft skill, hard skill, sumber daya manusia, mahasiswa dan mahasiswi, siswa dan siswi untuk bisa lebih kompetitif gitu ya menghadapi dunia kerja yang makin sini makin makin eh, tantangannya makin banyak gitu. Ini itu ya tambahan dari saya, Mbak Lutfi. Baik. Saya cek dulu untuk ada pertanyaan satu dari Bapak atau Ibu Berti Evira. Untuk pendaftar apakah ada batas usianya? Mungkin bisa dijawab dari Pak Raka atau Pak Abi, dipersilakan. Izin Pak Abe atau Pak Abe mungkin mau menambahkan atau mau menjawab. Gimana? Mungkin ya, ada yang bertanya Pak, untuk mendaftar apakah ada batas usianya? Mungkin Pak Abe terlebih dahulu. 30 tahun. 30 tahun. Maksimal 30 tahun. Ya, maksimum 30 tahun. Baik, untuk Bu atau Pak Berti Evira, untuk batas pendaftarannya adalah 30 tahun. Bisa disimak dari penjelasan dari Pak Abi ya. Ada lagi pertanyaan, silakan bisa diajukan lewat kolom chat maupun bisa langsung di on mikrofon. Ini izin menambahkan Mbak Lutfi, 30 tahun itu dengan lulusan SMA atau SMK atau S1 atau D3 ya gitu. Jadi batas maksimalnya 30 tahun. Pokoknya Gimana, Pak maksimal 30 tahun, boleh SLTA, boleh S1, boleh S2. Ya. Dan yang terpenting memang memiliki keinginan yang kuat ya Pak Abe ya. Betul. Nah, itu yang penting Bapak dan Ibu. Jadi usianya maksimal 30 tahun, mau di bawah 30 tahun juga nggak apa-apa, mau 20 juga ada. Saya beberapa kali menemukan mahasiswa dan mahasiswi dari Indonesia yang mereka kuliah di Indonesia gitu, online gitu, tapi mereka udah kerja di Jepang dan umurnya itu masih muda-muda ya Pak Sena ya. Ada yang 20 tahun, ada yang 23 tahun gitu. Tapi mereka udah bisa bekerja di sana, tapi mau kuliah juga di Indonesia gitu. Ya, izin menambahkan Pak Raka, jadi intinya ketika pelaksanaan pelatihan itu Bapak Ibu bahasa Jepang, nanti juga kami mencoba menghadiri praktisi-praktisi dari Jepang langsung ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dari sisi pelatih trainer saja, namun kita juga nanti mengusahakan akan menghadiri beberapa praktisi yang sudah berada di Jepang, Pak. Bahkan mereka masih hidup di Jepang gitu ya. Kita coba hadirkan sebagai bentuk motivasi lah atau dorongan agar para peserta semakin semangat gitu ya untuk melanjutkan ataupun mengikuti program-program yang sudah disampaikan oleh Pak Abe tadi. Kurang lebih seperti itu. Baik.
di kolom chat ada pertanyaan lagi dari Ibu Anis Hindarti berkaitan dengan biaya yang estimasi 7 juta. Apakah harus lunas di awal atau bisa dibayar selama training? Mungkin bisa dijawab Pak Raka atau Pak Abi, dipersilakan. Itu Pak Raka itu. Kita akan negosiasikan terlebih dahulu atau kita diskusikan dulu bersama dengan tim ya, Ya, Bapak dan Ibu gitu. Namun kami harapkan sebisa mungkin di awal gitu. Sebisa mungkin di awal gitu. Namun nanti kami akan diskusikan kembali bersama tim apakah mungkin atau tidak. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, itu harus berdiskusi dengan tim yang lain. Namun untuk saat ini gitu ya, jawaban kami harapkan bisa di awal gitu. Tapi pasti nanti kami akan informasikan kembali ya. Gitu. Ya. Itu Pak Abe dan kalau boleh nambahin Bu Anis ya. Nek saya loh Bu Anis, nek saya nih jadi kepala sekolah di SMK Ibu, berikan masalah sebanyak-banyaknya ke masyarakat dan kawan-kawan. Jadi nggak usah mikir pembiayaan gitu. Jadi misalkan gini, masyarakat ini baru bisa bayar 2,5 juta gimana di bulan pertama, wes kasih masalah aja gitu. Paham ya Bu Adit ya? Jadi ojo boleh enggak wes kasih masalah aja. Masyarakat waktu mau berangkat ini cuma ada 5 juta dulu, gimana? Kasih masalah aja masyarakatnya gitu. Enak aja tidur santai gitu Bu Anis. Paham ya Bu Anis? Sepertinya masalah sih sudah mulai cukup banyak Pak. Iya. Ya. 1 juta kok nggak ada masalah. Oh, rak lucu. Jadi mungkin ya Pak balik lagi ya, menegaskan kembali gitu. Jadi kita akan diskusikan dulu bersama dengan tim akan memungkinkan atau Ya, tidak. benar. Jika memungkinkan mekanisme apa aja yang perlu ditempuh. Nah kita kan butuh jaminan dan kepastian juga gitu. Apakah nanti kita buatkan suatu kontrak atau kita buatkan suatu pernyataan atau apapun itu gitu ya dari yang bersangkutan gitu. Namun jawaban yang pasti nanti kami akan informasikan sesegera mungkin. Itu. Ini itu dari tadi SMK 3 Bondowoso ya? Ya, Bu Anis Hindarti. Bu Anis Hindarti. Mungkin itu Bu Anis. Sebentar. Ya, seperti itu jawabannya Bu Anis bisa dimengerti ya. Nanti untuk informasi lebih lanjut akan kami share di kontak person yang sudah diisikan di Google Form. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini bisa mengisi kehadiran dulu, daftar kehadiran dulu agar bisa kami forward informasi-informasi lanjutan yang sudah kami fixkan nanti gitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu yang hadir di sini? Itu bisa langsung di-unmute. Mbak Lutfi, ya betul ya. Isi pendaftaran itu sangat penting untuk pendataan juga gitu Bapak dan Ibu. Jadi mohon buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, mohon untuk diisi Google Form-nya dan juga bisa diakses link Google Drive-nya ya. Tadi sudah di-share juga oleh Mbak Lutfi. Mohon diisi untuk sebagai nasib buat kita, Mas. Lalu yang kedua adalah agar kita bisa menginformasikan lebih lanjut berkaitan dengan hal-hal yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi ini. Gitu. Itu yang terpenting. Khususnya berkaitan dengan hal-hal yang sudah tadi dibahas ya. Kita akan informasikan sesegera mungkin. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak Ibu? Atau ada tambahan dari Pak Abe, Pak Raka, Pak Seno? Ya, gini Mbak Lutfi, saya saran nih, pesertanya semakin banyak ternyata. Ya, saya tinggal sebentar semakin banyak. Bagus sekali. Bapak Ibu dan pengelola dari lembaga pendidikan yang hadir hari ini, saran saya jangan mundur dari program ini melihat program yang ditawarkan oleh Gema. Sekali lagi jangan mundur, justru tingkatkan dan isi peluangnya. Seperti tadi sudah saya katakan, ya 1 juta ngirim 1 juta orang itu pasti banyak masalah. Nggak apa-apa, dilempar aja masalahnya begitu. Yang penting target 1 juta itu benar-benar bisa terrealisasikan begitu.
Ya itu saran saya. Jadi nggak usah takut, oh nanti gimana Pak biaya ini dan sebagainya. Sudah kasihkan aja. Itu satu contoh adalah kayak gitu. Pak, diklat bahasa Jepang itu susah enggak? Ya, kalau latihan terus dari kelas 11 misalkan, latihan terus begitu enggak akan. Ya, begitu kelas 12 lulus, ya kan? Kemudian ujian lulus semuanya berangkat ke Jepang. Beda lagi nanti ceritanya begitu. Saya kira itu aja yang ingin saya tambahkan. Desain masa depan sekolah atau lembaga pendidikan untuk persaingan global di tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tambahannya Pak Abe. Saya cek di kolom chat sudah tidak ada yang bertanya. Apakah yang di sini mungkin bisa langsung on mic jika masih ada pertanyaan? Materi udah tak share ya? Sudah Pak, sudah saya share di Google Drive juga. Baik, jika memang tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan untuk sesi sosialisasi program hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Abe, terima kasih Pak Raka, Pak Sena untuk pemaparannya. Semoga untuk sosialisasi hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran awal seputar program sosialisasi Sejuta Jepang ini. Dan untuk informasi lanjutan nanti akan kita share via chat WhatsApp. Jadi dimohon untuk segera mengisikan untuk daftar hadirnya. Untuk materi sudah saya share di Google Drive. Dan linknya sudah saya share juga, serta untuk rekaman hari ini bisa dilihat nanti di YouTube Gema Foundation. Baik, saya tutup untuk sosialisasi program hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Waalaikumsalam. Oke, makasih. Terima kasih Pak Abe.